Halo sahabat Rinnai, saya Chef Beng. Pada kali ini saya membawakan menu yang spesial untuk Imlek nanti, yaitu nastar. Nah, untuk nastar kali ini istimewa banget, isiannya itu menggunakan selai nanas dan juga kita akan membuat selai nanasnya secara homemade. Jadi di sini aku punya bahan-bahannya. Pastinya kita punya buah nanas yang sudah kita hancurkan. Nanti kita akan campur untuk beberapa ingredient. Untuk seterusnya kalian bisa lihat secara detail sebentar lagi. Sekarang kita akan masak untuk selainya, dan di sini aku menggunakan Rinnai Smart Hob. Kita nyalain dulu ya. Selai nanasnya kita akan buat dari buah nanas yang sudah dihancurkan. Oke, setelah buah nanas ini masuk, kita akan bikin dia lebih aromatik ya. Jadi di sini menggunakan kayu manis dan juga cengkeh. Kemudian kita akan tambahkan untuk garam dan juga untuk bubuk agar. Nanti akan membuat tekstur selainya akan lebih padat dan juga lebih tidak berair. Aduk dulu semuanya sampai rata. Kita akan melihat nanti untuk tekstur daripada selainya dia sudah panas dan sudah mendidih. Kita akan masukkan bahan yang lain yaitu gula dan juga glukos. Nanti akan membuat teksturnya lebih kilap. Nah, jika sudah seperti ini ya, ada gelembung-gelembung di atasnya, kita mulai tuangkan bahan yang lain. Ini ada gula pasir, kemudian ada glukos. Aduk kembali sampai nanti dia larut. Kita akan masak selai ini sampai dia airnya menyusut dan kemudian warnanya menjadi coklat keemasan. Untuk memasak selai nanas ini kita menggunakan api yang kecil ya. Jadi jangan gunakan api yang besar karena api yang besar itu dapat merubah tekstur daripada selainya, nanti menjadi lebih lembek. Nah, di sini kompor Rinnai itu mengakomodir untuk pembuatan selai sehingga menjadi tekstur yang bagus. Karena di sini kita punya tingkat dari panasnya yang bisa kita atur. Di sini kita bisa lihat ya, airnya sudah mulai menyusut dan warnanya mulai sedikit kecoklatan. Jadi kita sabar aja untuk kita aduk kembali biar betul-betul airnya itu menyusut lagi. Sampai sini kita mulai ambil untuk bahan aromatiknya. Karena seperti kayu manis, cengkeh itu bila terlalu lama didiamkan bisa menyebabkan selainya ini menjadi aromanya tajam. Jadi di sini kita mau ambil dulu untuk kayu manis dan cengkehnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini airnya sudah menyusut dan teksturnya sudah menjadi sedikit lebih padat. Nah, ketika sudah tekstur semakin padat, kita mulai tuangkan ini adalah cuka apel. Nah, fungsi dari cuka apel ini, ketika kalian memasukkan cuka apel ke dalam adonan selai, dia akan membuat gulanya nanti tidak mengkristal. Kan kadang-kadang kalian suka lihat ya, kalau selainya itu suka ada seperti batu dari gula pasirnya yang mengeras. Nah, cuka apel itu untuk mencegah hal tersebut. Jadi nanti tekstur selainya menjadi lembut dan sedikit lebih kenyal. Nah, di tahap seperti ini kalian harus sering mengaduknya ya. Jadi jangan sampai ditinggal. Karena kalau kalian tinggal, bagian bawahnya itu bisa berkaramel lalu burn atau gosong. Jadi di sini kalian harus terus mengaduk sampai nanti tekstur selainya menjadi betul-betul padat. Nah, setelah kalian mengaduknya kisaran 10-15 menit, teksturnya akan berubah menjadi coklat karena gulanya sudah berubah menjadi karamel. Nah, di tahap ini kalian akan menuangkan satu bahan lagi, yaitu mentega. Nah, mentega di sini fungsinya untuk memberikan aroma susu kepada adonan selai kita sehingga nanti teksturnya dan rasanya menjadi enak banget ketika berpadu dengan kulitnya. Oke, jadi proses untuk pembuatan selai nanas kita kali ini sudah selesai. Kita akan lanjut untuk membuat kulitnya. Untuk pertama-tama kita akan tuangkan dulu. Ini ada margarin, butter. Di sini akan kita aduk dengan menggunakan whisk ya, agar nanti butter dan margarinnya akan menjadi lebih lembut. Nah, ketika butter atau mentega dan margarinnya sudah lembut, kita akan tuangkan bahan berikutnya yaitu kuning telur.
Oke, setelah bahannya masuk, kita akan masukkan bahan-bahan berikutnya, yaitu bahan keringnya. Di sini aku punya terigu, kemudian maizena, gula halus, dan juga susu bubuk. Namun semuanya kita akan ayak dulu biar nanti hasil teksturnya menjadi lembut. Oke, sampai di sini kita akan ganti ya. Whisknya kita akan ganti dengan spatula karena kita mau ngaduk sampai nanti jadi satu adonan. Oke, sampai sini teksturnya sudah bercrumble ya. Untuk membuat teksturnya lebih menyatu, saya akan menggunakan tangan. Nanti saya akan tekan-tekan sampai nanti dia menggumpal. Oke, di tahap ini kulitnya sudah selesai dibuat. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu masuk pengisian dan dekorasi. Nah, untuk selai nanas yang tadi kita sudah buat, ini timbangannya adalah 7 gram. Nanti kita akan bulatkan, nanti kita akan masukkan ke dalam kulitnya. Nah, di situ nastarnya akan menjadi satu kesatuan. Oke, jadi di tahap ini kita sudah buat kulitnya dan juga sudah buat isiannya. Sekarang waktunya untuk memasukkan isian selainya ke dalam kulit nastarnya. Oke, jadi agar terlihat lebih menarik dan juga bagus, untuk bentuknya nanti saya akan buat menjadi nastar bentuknya daun. Oke, di tahap ini kita sudah menyelesaikan untuk mendekorasi nastarnya. Sekarang kita akan buat untuk bahan olesannya. Di sini ada kuning telur, minyak, dan susu kental manis kita akan campurkan. Oke, sekarang kita sudah menyelesaikan untuk mendekorasi nastarnya. Kita akan panggang di oven built-in Rinnai dengan suhu 150 selama 25 menit. Oke, sepertinya udah mateng ya, karena di sini wanginya udah bener-bener wangi butter banget dan pastinya enak. Oke, sekarang saya mau ambil nastarnya keluar dari oven. Nah, sekarang nastarnya sudah matang, waktunya kita plating. Oke sahabat Rinnai, saya sudah menyelesaikan cara membuat nastarnya. Tadi saya menggunakan kompor smart hob dan oven built-in dari Rinnai. Jadi sahabat Rinnai, boleh coba di rumah. Sampai ketemu di video resep-resep berikutnya. Bye! Rinnai.